Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar? Salam sehat semuanya. Pagi ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu sekalian perihal bacaan kitab suci hari Minggu 2 minggu yang lalu, yaitu tentang Yesus dan perempuan yang berzina, ya, kedapatan berdosa berbuat zina. Saya suka sekali dengan bacaan ini. Saya merenungkan mendalam, dan apa yang saya temukan, saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan ini. Dari bacaan Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dan kasih, serta menolak hukuman secara langsung. Poin-poin yang diajarkan Yesus dari perikop bacaan ini adalah yang pertama, Yesus mengubah pendekatan hukum menjadi pendekatan moral. Kita manusia mudah sekali untuk menjatuhkan hukuman kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain yang kita dapatkan dia berbuat dosa. Tetapi melalui perikop ini kita belajar dari teladan Tuhan Yesus bahwa yang diutamakan dan yang pertama-tama bukanlah pendekatan hukum, tetapi pendekatan moral. Yang kedua, Yesus menekankan pentingnya pengampunan sebagai manifestasi kasih. Pengampunan, dan pengampunan. Itulah kasih Yesus yang diajarkan kepada kita. Jadi, di saat kita berbuat salah atau kita mendapati teman kita, saudara kita, siapapun berbuat salah, kita mengingat akan 3 hal ini: pengampunan, dan pengampunan. Yang ketiga, Yesus membongkar tempat persembunyian mereka yang menyembunyikan kejahatan mereka. Kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus menawarkan, barang siapa tidak berdosa, silakan untuk melempari perempuan-perempuan ini dengan batu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kalimat Tuhan Yesus itu yang membongkar tempat persembunyian kita yang mudah berdosa, yang mudah melakukan kejahatan, agar kembali sadar bahwa kita pun juga tidak ubahnya seperti perempuan yang berzina itu, banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan. Yang keempat, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalimat ini sangatlah menohok karena mengingatkan kita bahwa kita pun juga sama dengan perempuan yang berzina itu. Kita berdosa, mudah sekali jatuh ke dalam dosa karena kedagingan kita. Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika kita di posisi perempuan yang berzina itu, kita ingin bertobat, dan Tuhan mengatakan kepada kita, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bagaimana perasaan kita? Kita tentu sangat-sangat bersyukur akan pengampunan yang Tuhan berikan. Dia tidak pertama-tama menjatuhkan hukuman kepada kita, tetapi memberikan kasih pengampunannya yang luar biasa untuk kita semua. Yesus berani mengangkat martabat perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini juga menjadi satu pesan penting, bahwa jika kita menemukan atau kita sendiri berbuat dosa, tidak selayaknya kita menjatuhkan orang yang berdosa semakin mendalam, tetapi mengangkat derajat akibat kedosaan kita, karena kita adalah manusia-manusia yang mau belajar seperti Tuhan sendiri, yaitu penuh kasih. Hal yang dapat kita pelajari juga dari perikop bacaan ini adalah yang pertama, keadilan dan belas kasihan. Kisah ini menyoroti keadilan Allah yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pertobatan dan pengampunan. Yang kedua, menghindari penghakiman. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi orang lain, tetapi untuk melihat dosa kita sendiri dan mencari pengampunan. Yang ketiga, peran Yesus sebagai penyelamat.
Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kisah ini menunjukkan kasih sayang Tuhan yang melampaui hukum. Berikutnya, pertobatan dan kehidupan baru. Perempuan itu dan kita juga setelah diampuni diperintahkan untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ini menunjukkan bahwa pengampunan membawa kesempatan kepada kita untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Kekuatan pengampunan. Kisah ini mengingatkan kita tentang kekuatan pengampunan Allah dan pentingnya mengakui dosa serta mencari pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan Pekan Suci di tahun 2025 ini, mari Bapak Ibu, tidak ada waktu yang terlambat untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita bertobat, untuk kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita renungkan kekurangan kita, dosa-dosa kita, dan mencari pengampunan Allah. Mari kita juga berusaha untuk tidak menghakimi orang lain, menghakimi diri sendiri, tetapi menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan seperti yang ditunjukkan Yesus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat memasuki Pekan Suci, selamat memasuki hari suci di tahun 2025 ini. Tuhan memberkati.